Vigasrun. Paling datar yang dituju adalah Diki Firasat. Kali ini Samsul Arif. Masih Jimmy Suparno. Iya. Cukup berbahaya. Walaupun bola tampaknya sudah meninggalkan lapangan, namun Jimmy Suparno tadi sepertinya mencoba melakukan Angga Mudana. Oh, Lepas dan gol. Ya, Diki Firasat berhasil membuka keunggulan Persela Lamongan atas Sriwijaya FC. iya. Satu gol yang seharusnya tidak perlu terjadi di gawang Hendro Kartiko. Saya melihat ini ada kecerobohan yang dilakukan oleh pemain-pemain belakang dari Sriwijaya FC pada saat menjaga pergerakan dari Diki Firasat. Kita lihat. Iya, Amrizal membelakangi Diki Firasat. Iya. Ya, saya kira ini praktis kesalahan dari Amrizal yang memang seharusnya dia lebih mengawal dan lebih hati-hati terhadap pergerakan Diki Firasat yang memang merupakan striker yang cukup tajam. Amrizal kembali. Ya, Solomin. Pas. Ya. Pelanggaran. Wasit Mardi menunjuk titik pelanggaran yang dilakukan oleh FX Yanuar terhadap Kate Kayamba Gams. Ya. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh FX dan juga sedikit trik dari Kate. Angga Mudana. Lepas dan gol. Ya, Diki Firasat berhasil membuka keunggulan Persela Lamongan atas Sriwijaya FC. Iya. Satu gol yang seharusnya tidak perlu terjadi di gawang Hendro Kartiko. Saya melihat ini ada kecerobohan yang dilakukan oleh pemain-pemain belakang dari Sriwijaya FC pada saat menjaga pergerakan dari Diki Firasat. Kita lihat. Iya, Amrizal membelakangi Diki Firasat. Iya. Ya, saya kira ini praktis kesalahan dari Amrizal yang memang seharusnya dia lebih mengawal dan lebih hati-hati terhadap pergerakan Diki Firasat yang memang merupakan striker yang cukup tajam. Dan kita juga bisa lihat bagaimana aksi Martin Zada sebagai jenderal di lini kedua Lamongan. Zada. Luar biasa. Gol dari Martin Zada. Tendangan yang cukup fantastis di babak kedua ini menambah keunggulan dari Persela Lamongan menjadi 3-0. Iya. Luar biasa. Kita lihat bagaimana ketenangan dan akurasi tendangan dari Martin Zada mampu merobek jala dari gawang Hendro Kartiko. Baru saja saya menyebut bahwa Zada adalah satu tokoh sentral di lini kedua Lamongan. Dan kita lihat bagaimana dia begitu jumawa dalam tanda kutip dalam menguasai lini kedua, dan sebuah tendangannya yang juga sangat jumawa. Kita lihat bersarang di sudut siku gawang Hendro Kartiko. Saya pikir ini gol yang sangat cantik sekali. Cukup berkelas, Bung. Kita lihat bagaimana respon dari Gams. Akhirnya Gams berhasil mengejar ketertinggalan dan memperkecil selisih ketertinggalan menjadi 3-1 lewat sundulan di pojok kanan gawang Khairul Huda. Inilah dia. Iya, satu umpan yang cukup matang dari Nasuha.
Ya, di akhir babak kedua ini. Selesaikan dengan tandukan yang cukup keras mengenai tiang sebelumnya dan bola langsung meluncur atau Dari Nasua dan juga sebuah sundulan yang brilian dari Gams. Ya, Tommy Rifka mendapatkan kartu kuning dari wasit Mardi yang merupakan juga kartu kuning ke-6 untuk Tommy Rifka. Balik Gams. Persiba Balikpapan dengan Persisam Putra Samarinda adalah tetap 0-0. Taman waktu 3 menit diberikan oleh wasit Mardi dan iya, satu kesempatan lagi-lagi dimiliki oleh Sriwijaya untuk kembali memperkecil ketertinggalan mereka. ya, lewat kaki Alamsyah Nasution, peluang dari Pavel Solomin, dan kita lihat di sini Alamsyah Nasution. Sayang sekali tidak membuahkan hasil, dan sayang sekali juga justru peluang-peluang yang sedemikian